Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Jum 100. Buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah sebelumnya Tendo dan Kendo menaklukkan seekor ikan hiu, zombie kali ini mereka berdua hura-hura dengan pergi ke tempat barang-barang mewah, terutama jam tangan. Yang mana itu jam tangan? Jam khusus orang-orang sultan. Jadinya mereka coba-cobalah dengan memakai jas dan lain-lainnya. Sesudah itu mereka berdua kembali ke atap, yang dimana itu tempat mereka tinggal. Terlihat si Tendo yang mau mandi, airnya sudah habis. Kata Kenco, bentar lagi listrik pun bakalan mati semua. Sekarang internet aja udah putus. Zombie makin hari makin banyak. Otomatis mereka udah kagak bakalan bisa tinggal di situ terus. Tendo melihat pemandangan yang sangat indah malam itu. Yang mana ketika langit seperti itu dia keinget sama masa kecilnya di kampung. Kenco yakin kalau keluarga si Tendo akan baik-baik saja sekarang. Jadi mereka memutuskan buat ke Gunma. Keesokan harinya mereka bersiap-siap. Tendo menyuruh Kenco untuk membawa barang yang diperlukan saja. Tapi malah si Tendo ini membawa banyak mainan. Di perjalanan menuju Gunma kemungkinan memakan waktu sekitar 6-8 jam. Jadi mereka harus mempersiapkan banyak makanan. Sebelum itu Tendo perpisahan dulu dengan kamar kosannya yang menemani dia sewaktu kuliah dan juga bekerja. Sekarang dia bakalan meninggalkan tempat ini. Lalu setelahnya mereka berdua pun berangkat. Sebenarnya ada satu permintaan dari si Tendo yang mana dia pengen mempunyai mobil camping yang dalamnya sudah tersedia dapur dan lain-lain. Jadi perjalanannya bakalan jadi seru. Kenco oke-oke saja. Alhasil mereka berdua ke tempat perkumpulan mobil-mobil kayak begitu. Sesampainya di sana tanpa disengaja mereka bertemu lagi dengan si Suka. Ini udah yang ketiga kalinya mereka bertemu. Otomatis sudah ditakdirkan ini mah. Shizuka ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari mobil camping. Namun katanya dia kagak punya SIM. Nah karena si Tendo sudah punya, jadinya dia mengajak buat pergi bareng-bareng saja. Namun di situ Shizuka menolaknya. Dia masih belum percaya keselamatannya bakalan terjamin kalau ikut sama kedua orang itu. Pas masuk ke dalam sana banyak banget macam-macam mobil camping di tempat itu. Sampai Tendo kagak berhenti ngoceh saking senengnya. Ada momen di mana itu orang ribut pasal mobilnya yang mana pendapatnya berbeda-beda dengan Shizuka. Lalu kedua orang itu memancing Shizuka biar ngasih tahu mobil yang dia idamkan itu seperti apa. Awalnya dia kagak ada. Namun pada akhirnya dia keluarin aja mobil gimana yang dia mau sebenarnya. Tapi karena suara mereka terlalu keras, otomatis zombie mulai mendekati ke tempat itu. Tendo cepat-cepat memilih mobilnya untuk pergi dari sana. Karena panik mereka memilih mobil yang dekat saja, yaitu mobil berwarna putih. Ujung-ujungnya Shizuka ikut juga dengan mereka berdua. Di perjalanan nampak sepi banget, yang biasanya ramai kini sepi. Katanya udah pasti, apalagi ini penyebaran virus infeksi pertama yang ampe sehancur ini. Maka dari itu Shizuka berencana untuk mencari obatnya. Virus sekuat apapun kalau ada vaksin yang tepat pasti bakalan sembuh. Kemungkinan di negara lain pun sama halnya sedang mencari vaksinnya. Tak lama kemudian hari sudah sore. Sebentar lagi mereka bakalan nyampe di Gunma. Tapi karena udah sore mereka mau memutuskan untuk beristirahat dulu di rest area. Namun pas mau ke sana tragedi pun terjadi, yang mana ada yang memasang ranjau paku di sana sehingga ban motor dan ban mobilnya pecah yang membuat si Kenco ini terluka. Tak lama kemudian datang beberapa bus untuk menjaga mereka bertiga. Dia adalah Kosugi, mantan bosnya si Tendo. Seketika melihatnya langsung kepikiran dengan masa lalunya. Kosugi dengan sengaja memasang ranjau di sana biar ada orang yang terpojok seperti ini. Kosugi ke situ mau berniat baik, yang mana dia senang dengan si Tendo yang masih bisa bertahan di sana. Dan juga dia menawarkan bantuan kepada si Tendo berupa ban dan juga mengobati si Kenco. Dia kudu harus langsung ditangani. Di situ si Tendo anehnya ketika berhadapan dengan si Kosugi begitu panik.
dan juga kagak bisa ngomong sama sekali. Di sisi lain dia senang dapat bantuan, namun syaratnya si Tendo harus bekerja selama 2 hari dulu baru nanti diberikan bantuan. Sekarang dia kagak punya banyak waktu lagi. Ada banyak zombie yang mendekatinya karena mendengar suara mereka. Karena kagak ada jalan lain, Tendo pun menerimanya dan dibawa ke rest area. Terlihat di sana banyak banget orang-orang yang dipekerjakan jadi kuli angkut. Namun mereka terlihat sangat tersiksa. Katanya si Tendo nantinya juga bakalan terbiasa kalau sudah bekerja. Sementara itu, Kenco lagi diobatin sama si Suka. Untungnya dia kagak mengalami patah tulang. Dia merasa bersalah karena dia Tendo jadi korbannya. Namun itu semua bukan salahnya. Kenco mengajak cepat-cepat buat keluar dari situ kalau udah dapat bannya. Tapi harus nunggu 2 hari dulu. Cuma si Suka kagak yakin kalau bekerjanya cuma 2 hari doang. Setelahnya Tendo mulai bekerja di tengah cuaca yang terik banget. Dia terus dipekerjakan tanpa henti, melihat yang lain pun sama. Mereka sedang berjuang keras. Dia merasa seperti kembali ke masa dia bekerja dulu. Cuma dia yang sekarang berpegang teguh kalau Tendo bakalan hidup sesuai dengan yang dia mau. Lalu dia pun punya ide untuk mendinginkan alkohol buat semuanya. Tak lama datanglah si Kosugi yang marah-marah. Si Tendo melakukan hal kayak begitu cuma buang-buang listrik. Tak lama anak buahnya datang dan merasa senang ada bir yang didinginkan macam itu. Seketika Kosugi jadi ramah. Dia bakalan bikin acara penyambutan buat si Tendo nanti malam. Semuanya merasa senang. Terus Tendo melihat ada zombie yang dipaksa untuk menarik mobil pemasok makanan. Ini yang dilakukan Kosugi memanfaatkan aset yang ada. Zombie udah tidak bisa berpikir. Mereka menuruti apa kata si Kosugi. Begitupun para pekerja yang lainnya termasuk Tendo yang cuma bisa bekerja saja. Tendo kena mental, dia kembali dipaksa bekerja seperti itu. Sementara si Kenco merasa si Tendo berubah ketika bertemu dengan mantan bosnya. Harusnya dia kagak begitu. Si Suka yang memiliki pengalaman yang sama pasti si Tendo ini. Rasa trauma, rasa takutnya masih melekat dalam dirinya. Jadi pasti kayak begitu. Singkat cerita diceritakan pas kecilnya si Suka yang mana pas kecil dia bertemu dengan anjing pas dia perjalanan mau pulang. Karena merasa kasihan si Suka membawanya ke rumah. Namun dia tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing tersebut dikarenakan si Suka adalah orang kaya. Dia kagak mau anaknya keganggu gara-gara anjing tersebut. Sementara itu para pekerja sudah mulai merayakan kedatangan si Tendo dengan minum-minum. Nampak pada bahagia kayak begitu, beda dengan si Tendo yang masih disiksa seperti itu. Ditambah jatuh pula itu minuman. Dan dimarahin lagi si Tendo ini. Sementara itu si Kosugi pengen mencoba hal yang baru. Dia mau mengajak si Suka yang lagi diem di sana untuk minum bareng sama si Kosugi. Si Suka ikutin apa kata orang itu. Dia menuangkan minumannya lalu si Suka yang harus meminumnya. Itu om-om fokus ke hal yang lain. Tapi si Suka dengan tidak menggunakan reaksinya dia berhasil meminum semuanya sampai habis. Tak lama Tendo kembali dipanggil karena katanya minumannya sudah habis. Selepas dia kasih sayangnya itu minuman sudah habis. Auto dimarahin lagi dah. Terus si Suka membayangkan lagi masa lalunya yang mana si Suka tidak membuang anjingnya itu. Dia simpan di atas loteng biar kagak ketahuan bapaknya. Sekalian dia kasih makan. Namun itu anjing kagak mau makannya. Dia curiga kalau anjingnya tersebut sakit. Si Suka coba baca-baca tentang cara menyembuhkannya. Sampai akhirnya bisa dikasih makan dan tidur bareng di tempat tersebut. Pagi harinya anjingnya itu akhirnya bisa sembuh juga. Dari situ si Suka punya keinginan buat jadi dokter. Namun hal tersebut kagak diperbolehkan sama bapaknya. Karena jadi dokter sama aja bekerja buat orang lain. Kata bapaknya itu rendahan. Bapaknya menanamkan standar tinggi kepada anaknya untuk menjadi seperti bapaknya. Soalnya bapaknya seperti mempunyai perusahaan yang sukses. Sekarang dia pengen anaknya macam dia juga. Jadi si Suka cukup menuruti perkataannya saja. Kalau enggak si Suka bakalan diusir. Terus tak bertahan lama anjingnya tersebut ketahuan dan mau dibuang.
Hal tersebut tentu membuat Shizuka sedih. Hidup dia terkekang terus sampai dia dewasa. Dia cuma bisa menuruti apa kata bapaknya dan untuk keuntungan bapaknya juga. Si Tendo kembali bermasalah, dia kembali melakukan kesalahan. Dia merasa agak santai karena hari itu adalah hari kerja terakhirnya. Namun nyatanya tidak. Si Kosugi marah-marah yang membuat si Tendo ketakutan seperti itu. Lalu dia pura-pura menjadi baik lagi dan menyuruh Tendo untuk tidak keluar dari tempat itu karena di luar akan sangat berbahaya, tidak terjamin hidupnya. Kata-kata manisnya tersebut membuat Tendo terhipnotis. Sorenya Tendo masih bekerja, sedangkan Shizuka yang berada di dalam mobil kagak sengaja melihat buku wishnya si Tendo. Shizuka ketawa melihat itu, lalu dia menuliskan satu keinginan di buku tersebut. Di sisi lain ada pekerja yang mendapatkan pemasok makanan yang sangat banyak. Mereka berdua sangat senang dan juga bersyukur dapat pekerjaan yang tidak berat. Namun mereka berdua lupa akan menutup garasi mobilnya. Yang mana ketika dua orang itu mau ke tempat si Kosugi, di dalam mobilnya terdapat satu zombie yang tidak diketahui. Keesokan harinya udah saatnya mereka bertiga bakalan pergi dari tempat itu sesuai janjinya. Namun tiba-tiba saja si Tendo ini menolak buat pergi, padahal dia sendiri yang awalnya pengen hidup bebas. Sepertinya si Tendo udah terpengaruh sama omongannya si Kosugi. Karena begitu Shizuka ngajakin si Kencho pergi berdua saja. Di situ si Tendo masih mengajak kedua temannya biar tetap di situ. Namun di sana Shizuka langsung membalas omongannya dengan apa yang dia rasakan. Sebenarnya Shizuka maupun Tendo punya masalah yang sama, yang mana Tendo selalu menuruti bosnya sedangkan Shizuka selalu menuruti bapaknya. Nah Shizuka malah setelah bertemu si Tendo dia sudah mulai berubah dan berpikir untuk hidup semaunya. Karena dia sadar kalau hidup diatur sama orang semua keinginannya bakalan dihancurkan. Di situ Tendo agak sedikit mengerti. Lalu Shizuka memberikan buku wishlistnya yang membuat si Tendo makin sadar. Tak lama si Kosugi bereaksi dan mengambil bukunya dan mau diinjak-injak pula. Namun sama si Tendo dijagain karena buku tersebut sudah membawa kenang-kenangan buatnya. Dari situ si Tendo mengundurkan diri jadi pekerjanya. Dia meminta maaf karena sudah merepotkannya. Tak lama ada barang datang, katanya hari ini mereka dapat banyak makanan. Tapi pas dibuka pintunya, ada satu zombie tadi keluar. Auto pada panik dah. Yang nyetir juga ikutan panik. Alhasil dia mau kabur. Namun malah menabrak mobil yang sedang diderek zombie. Alhasil zombinya tersebut bertambah lagi. Auto udah banyak yang kena. Di sana Kosugi pun dikejar-kejar macam itu. Tak lama Tendo punya ide untuk menaiki mobil makanan yang ada di sana. Dia meminta bantuan yang lainnya juga. Kosugi yang lagi dikejar-kejar auto ditolongin sama si Tendo. Walaupun orang itu kagak baik tapi Tendo tetap harus menolong mantan bosnya itu. Lalu yang lainnya beraksi untuk mengurung zombie-zombie tersebut. Lalu Tendo ledakin gas yang ada di mobil kuning menggunakan flare. Auto meledak dah. Dia dan yang lainnya bisa selamat, namun Kosugi kembali sudah seperti bos lagi. Sayangnya pekerja yang lain sudah mau terbuka kalau mereka kagak mau bekerja lagi. Kagak ada yang mau menuruti perkataannya sekarang ini dan akhirnya dia ditinggalkan begitu saja. Di perjalanan Tendo ngasih tahu kenapa dia bisa mengikuti omongannya si Kosugi. Dia merasa kagak cocok emang kalau bekerja. Tapi kalau Tendo terus mencari mungkin ada pekerjaan yang cuma cocok buat dia. Singkat cerita, Tendo dan yang lainnya meneruskan kembali perjalanannya. Kali ini si Tendo melakukan keinginan yang ingin dia lakukan. Salah satunya adalah yoga di atas papan selancar. Tentu ini aneh. Sesudahnya mereka lanjut lagi. Tendo udah menyelesaikan 15 list yang dia tulis. Dia berharap dalam 1 tahun ini bisa mengabulkan semuanya. Lalu gak apa-apa menjadi zombie juga. Tak lama tiba-tiba saja ada banyak zombie di jalanan sana. Dan ada satu mobil yang bannya pecah.
Tendo bersiap mau menolong orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dia udah menggunakan kostumnya dan langsung saja Tendo membuat zombie-zombie tersebut mengarah ke arahnya. Lalu yang terjadi adalah orang yang ada di dalam mobil tersebut keluar menggunakan kostum samurai gitu, lalu menghabisi semua zombinya. Lantas Tendo dan Kencho merasa kalau itu sangat keren. Apalagi setelah tahu kalau di balik topeng itu adalah perempuan. Dia berterima kasih karena sudah menolongnya. Orang itu bernama Beatrix dari Jerman. Dia bercerita tujuannya datang ke Jepang. Katanya dia sangat suka akan keindahan Jepang, terutama gunung-gunung dan juga kebudayaan yang ada di situ. Cuma ketika dia sudah berhasil mengumpulkan uang dari hasil kerjanya buat pergi ke Jepang, semuanya tidak seperti apa yang dia harapkan. Yang mana pas dia datang itu negara Jepang sudah berubah. Hal tersebut membuatnya sangat kecewa. Terus si Tendo ngecek mobil yang dibawa si Beatrix. Pas dia lihat banyak sekali ikan-ikan di sana. Itu rencananya bakalan dia bawa ke seseorang koki yang masih hidup di Takasaki untuk bisa dibikinin sushi. Tapi semuanya sudah kagak bakalan terjadi lagi karena bannya sudah pecah. Harapan satu-satunya buat merasakan keindahan Jepang sudah hampir hangus. Jadi sudah jelas tujuannya dia pengen sushi sekarang alias ngidam. Tapi Takasaki itu harus putar balik lagi. Tapi di situ si Tendo kagak masalah, dia bakalan membantunya dan bakalan mewujudkan hal tersebut. Kebetulan di listnya ada juga pengen makan sushi. Ini lagi si Tendo sama-sama kayak ngidam begitu. Akhirnya mereka pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Katanya tempatnya ada di gang-gang gitu. Entah kokinya masih bertahan atau tidak, soalnya terakhir dia hubungin itu 3 hari yang lalu. Tak lama kemudian pas di gang di sana banyak sekali zombie-zombie yang menghalanginya. Tendo auto akan melawan para zombie-zombie tersebut bersama si Beatrix. Mereka bakalan langsung menerobos tanpa ada rencana satupun. Mungkin rencana bakalan muncul setelah beraksi. Di situ Kencho ambil adil dalam serangannya. Dia memancing para zombie-zombie itu biar ngumpul di satu titik beserta mobil yang dikendarai si Tendo. Klaksonnya dibunyikan sehingga para zombie-zombie bisa kumpul di tempat itu. Habis itu Shizuka menyuruh yang lain buat melemparkan minyak ke arah zombie-zombie tersebut. Namun tak lama setelah mau dibakar, koreknya kagak mau nyala. Berbarengan dengan zombie yang lain yang bermunculan di titik yang berbeda. Sehingga makin numpuk aja itu zombie. Sehingga zombie-zombie itu melangkahi mobil yang sudah dijaga biar kagak ke arah mobil mereka. Kini situasinya semakin gawat. Tendo bakalan melindungi mobilnya. Dia punya pemikiran untuk berani melawan daripada kagak bisa makan sushi. Di situ Beatrix keingat sama keinginan ke Jepang dari dulu. Sekarang dia sudah ada di sana. Jadi dia kagak mau mengecewakannya. Alhasil ketika Tendo bertarung si Beatrix pun ikutan juga. Namun jumlah zombinya kagak habis-habis. Ini terlalu banyak katanya. Mereka berdua udah ketar-ketir. Tak lama ada drone datang yang ditempelin toa gitu biar bisa memancing para zombie-zombie tersebut. Ternyata sebelumnya Shizuka sudah merencanakan ini, yang mana dia minjem HP-nya si Beatrix untuk menyiapkan rencana B. Terbukti rencana tersebut kepake. Shizuka juga menggunakan banyak boneka untuk membantu dan juga bensin yang terus dialirkan seperti itu. Dan saatnya Kencho mengakhiri semuanya. Kencho auto membakar semua zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil mereka pun akhirnya bisa kesampaian makan sushinya. Untungnya itu Koki masih selamat. Nampak Tendo, Shizuka dan Kencho menikmatinya.
Beatrix yang baru pertama kali mencoba masih ragu-ragu. Pas dia coba makan, auto nangis terharu. Begitupun kokinya, dia keingat sama istrinya yang sering dibikinin sushi. Tapi sekarang sudah meninggoy. Karena hari ini terakhir berdagang, koki tersebut menyuruh untuk menghabiskan semua yang ada di situ. Singkat cerita, mereka meneruskan kembali perjalanannya. Beatrix baru merasakan panasnya Jepang. Kebetulan sekarang musim panas. Mereka belum mandi selama beberapa hari. Mandi air sungai pun bikin badan makin bau. Nah, langsung saja mereka ke tempat pemandian air panas yang besar banget. Beatrix langsung terkagum melihatnya, lalu dia menjelaskan tentang sejarah pemandian air panas yang nampak orang Jerman ini lebih tahu daripada si Tendo. Katanya pemandian air panas itu banyak manfaat. Salah satunya bisa menyembuhkan patah hati. Seketika Tendo mengingat dia sama kisah asmaranya. Mungkin kalau dia ke situ bersama pasangannya bakalan bagus, tapi Shizuka sendiri tidak tertarik sama pacaran. Katanya cuma buang-buang waktu doang. Di usia 20 tahun itu mengejar mimpi. Tak lama kemudian mereka pun bersiap untuk berendam. Kencho dan Tendo udah tidak bisa berlama-lama lagi dan Shizuka udah mau pindah ke tempat khusus wanita. Namun sayangnya airnya kagak ada, kata si Beatrix. Cowok-cowok be like. Menyuruh kedua cewek itu mandi di situ saja, tapi Shizuka menolak keras. Tapi Beatrix tahu kalau dulu pemandian air panas itu dicampur. Jadi karena ada sejarahnya Beatrix kagak bakalan malu-malu. Tapi tiba-tiba saja banyak zombie yang terbangun dari kolam itu. Auto dah mereka dikejar-kejar, banyak banget itu zombie. Mereka naik ke tebing. Dan entah mereka bisa kembali atau tidak ke mobil. Namun masalahnya mereka kagak jadi mandi. Tendo, Beatrix sama Shizuka nangis lalu tertidur di tempat itu. Malamnya si Tendo terbangun, dia haus dan mencari minum, masuk ke dalam hutan. Kagak sengaja dia mendengar suara air. Pas dia deketin ternyata ada pemandian air panas di tengah gunung kayak begitu. Dia auto mandi dah, namun tanpa disadari ada Shizuka juga yang lagi mandi. Auto dah dia menyuruh si Tendo buat pergi. Cuma dia masih mau mandi karena dia kekeh harus menikmatinya juga. Jadinya mereka saling ngebelakangin kayak begitu. Shizuka ngomong maaf kepada si Tendo. Karena sebelumnya dia bilang kagak suka mendengar kata pacaran. Dari dulu kehidupannya selalu diatur. Jadi dia seperti suka memotong apa keinginan orang. Di situ Shizuka terbuka sama si Tendo. Dan dia berharap nantinya bisa punya pacar bisa terbuka seperti ini. Yang makin lama Shizuka ini malu. Otomatis Tendo sangat cocok buat jadi pacarnya. Tak lama Kencho dan Beatrix datang. Kencho curiga dengan kedekatan si Tendo dan juga Shizuka. Udah sejauh mana ya kan? Yang penting mereka mau ikutan mandi. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabatan nih, bye-bye.